Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 30 Mei 2022. Judul renungan, Dikuduskan oleh Roh Kudus untuk melayani. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dalam olahraga sepak bola, semua pemain yang ada di lapangan mempunyai tugasnya masing-masing. Ada striker atau penyerang yang bertugas untuk mencetak gol. Pemain tengah atau gelandang yang bertugas untuk mengatur tempo permainan. Ada back atau bertahan sebagai penahan serangan lawan agar tidak mendekat ke tiang gawang. Ada juga kiper sebagai palang pintu terakhir, menahan bola agar tidak masuk ke gawang. Permainan sepak bola akan menjadi kacau kalau semuanya ingin menjadi kiper. Sepak bola juga menjadi tidak asik ditonton kalau semuanya ingin menjadi striker. Sepak bola menjadi menarik untuk ditonton karena masing-masing pemain mengambil peran dan memaksimalkan sebaik mungkin tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Roh Kudus telah menguduskan kita. Kemudian, Ia memberikan kita karunia rohani. Karunia rohani setiap orang berbeda-beda, supaya saling melengkapi dalam melayani Tuhan. Misalnya, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, untuk berkata-kata dengan pengetahuan, dan karunia untuk penyembuhan. Ada juga karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 8-10. Sebagai umat Allah yang diberikan karunia rohani, kita dipanggil untuk melayani Allah dimanapun kita berada, termasuk dalam gereja. Karunia rohani tidak boleh menimbulkan perpecahan dengan menganggap bahwa karunia yang satu lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Seperti bermain sepak bola. Perbedaan karunia rohani dalam jemaat
harus dipakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang percaya dikuduskan oleh Roh Kudus dan diberikan karunia rohani. Kita harus bersyukur atas karunia rohani itu dengan memakainya untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Hari ini gereja Tuhan membutuhkan banyak pelayanan kita. Sudahkah kita mengambil bagian dalam pelayanan? Atau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan usaha sendiri? Marilah kita memberikan diri untuk melayani Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan sukacita, karena Ia sudah memberkati kehidupan kita. Saat kita melayani Tuhan dengan sungguh, Ia akan menganugerahkan kita karunia-karunia yang lebih banyak lagi untuk semakin luas melayani Dia. Kita dikuduskan oleh Roh Allah dan diberikan karunia rohani untuk melayani Dia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.